Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ustadz dalam video pembelajaran PAI untuk tingkat SD. Nah, sekarang video pendidikan agama Islam atau PAI untuk kelas 3 dengan tema ikhlas dan mohon pertolongan. Nah, seperti biasa sebelum belajar, sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, sebelum lanjut ke pembelajaran inti, Ustaz mau tanya dulu tentang pelajaran yang minggu lalu. Yang masih ingat? Ya, betul, tentang tawaduk. Tawaduk artinya adalah rendah hati. Nah, sekarang kita akan belajar tentang ikhlas dan mohon pertolongan. Ikhlas artinya murni atau bersih. Nah, anak-anak soleh dan soleha, apa tadi arti ikhlas? Ya, ikhlas artinya murni atau bersih, atau jernih, atau tidak bercampur dengan sesuatu. Dengan demikian, pengertian ikhlas dalam perbuatan adalah pembersihan perbuatan dari pamrih atau pujian manusia. Ikhlas beramal berarti berbuat hanya ditujukan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala semata. Dari pengertian ini, jelas bahwa ikhlas adalah perbuatan yang sepenuhnya tertuju hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, bukan untuk mencari penghargaan dari manusia. Seperti contoh, ketika kita menolong teman yang sedang kesusahan, kita tidak boleh berharap apa-apa atau imbalan dari manusia. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW dan firman Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa btughiya bihi wajhu. Artinya, sungguhnya Allah tidak menerima perbuatan amal ibadah kecuali amal tersebut didasari oleh keikhlasan dan hanya mencari keridhoannya. Hadis riwayat Nasai. Kemudian firman Allah dalam surah Ghafir ayat 65. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hayyu la ilaha illa huwa fad'uhu mukhlishina lahuddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shadaqallahul azim. Artinya, dialah yang hidup kekal, tidak ada Tuhan selain Dia, maka sembahlah Dia dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Nah, kemudian berikutnya yaitu mohon pertolongan. Secara bahasa, pertolongan adalah bantuan. Dengan demikian, pengertian mohon pertolongan dalam perbuatan adalah jika kalian membutuhkan sesuatu, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah anak-anak bahwa ada yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala kepadamu pasti terjadi. Maka mintalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan dan jangan meminta dalam hal kejahatan.
Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Artinya, dan tolong-tolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Quran Surah Al-Maidah ayat 2. Nah, soleh dan solehah, ketahuilah bahwa kemenangan itu selalu mengiringi kesabaran. Jalan keluar selalu mengiringi cobaan, dan kemudahan itu selalu mengiringi kesusahan. Jika kamu minta sesuatu dan pertolongan, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberi pertolongan. Adapun pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kita antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menjaga urusan dunia kita dalam bentuk menyehatkan badan kita, melapangkan rezeki kita, menjaga ibu dan bapak kita, dan lain sebagainya. Yang kedua, menjaga urusan agama kita. Bentuk penjagaannya berupa membersihkan hati dari kotoran syubhat, senantiasa terikat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, penuh rasa harap kepadanya, senantiasa bertaubat kepadanya, dan anggota badan kita terbebas dari memperturutkan hawa nafsu. Nah, soleh dan solehah, untuk kesimpulan hari ini, yang pertama, satu lagi ya untuk tawadu. Tawadu kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merendahkan diri dan hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang dilandasi oleh kesadaran akan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam semesta. Yang kedua, ikhlas adalah perbuatan yang sepenuhnya tertuju hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, bukan untuk mencari penghargaan dari manusia. Yang ketiga, tolong menolonglah kamu dalam kebaikan, dan janganlah kamu tolong menolong dalam dosa dan kejahatan. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menolong kita dalam urusan dunia dan agama kita. Yang kelima, Allah Subhanahu wa taala hanya menerima perbuatan amal ibadah yang didasari oleh keikhlasan dan mencari keridhaannya. Oke, sampai di sini dulu video pembelajaran kita pada hari ini. Sama-sama kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai berjumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Salah khilaf maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.